ketemu lagi dengan saya Saprapro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pada hari ini kita mau ngajak lagi teman-teman nih buat cari-cari perbandingan harga. Ya kita pengen tahu nih harga-harga kamera guys, kamera mirrorless DSLR. Kita tahu kita mau OTW ke sebuah tempat toko bekas kamera guys. Jadi kamera apa ya? Ya yang worth it ya di tahun ini ya, masih worth it, masih bisa dipakai dan masih update ya buat para youtuber pembuat konten kreator outdoor, vlogging misalkan ya. Mungkin kalian biasanya pakai HP tapi kualitasnya masih belum bagus atau ya masih kurang ya, menurut kita kurang. Jadi ya mungkin mau nggak mau akhirnya ngambil jalan yang paling terbaik. Kalau buat bikin konten outdoor itu memang ya spesial lah kamera ya, mau DSLR mau mirrorless. Tapi menurut saya yang worth it itu ya mirrorless ya, lebih ringan di bawahnya. Ya gitu. OTW guys sekarang, yuk capcus. Oke guys, kita udah nggak basa-basi lagi deh. Kita masuk aja ke dalam. Kita lihat harga-harganya. Oke guys, kali ini kita lanjut ke review jenis kamera Canon DSLR guys. Namun DSLR ini untuk teman-teman yang ada di Indonesia cukup lumayan asing dan memang tidak familiar guys. Karena yang saya review adalah jenis Canon EOS KISS ya, EOS KISS yang memang Canon mengeluarkan tipe jenis DSLR yang paling terkecil di dunia. Jadi ringan guys, beda dengan DSLR Canon yang lainnya. Jadi beratnya itu lebih ringan dan lebih kecil dimensinya ya. Nah, ini adalah jenis kamera Canon EOS KISS yang ada di etalase. Nah, KISS X6i, KISS X7i, dan KISS X7 saja. Nah, Canon membuat versi jenis kamera Canon KISS ini ya, ada KISS yang tipenya 7i dan 7 saja. Nah, yang ada di depan saya ini jenis Canon KISS X7i dan Canon EOS KISS X7 saja. Apa perbedaannya? Nah, di situ ada perbedaan hanya sedikit saja. Namun yang saya akan mulai dulu adalah Canon EOS KISS X6i, Canon EOS KISS 7i. Nah, apa bedanya guys? Ya, sebenarnya sedikit berbeda saja gitu kan. Nah, saya akan jelaskan ya perbedaan antara jenis Canon 6i dan 7i ya, KISS X6i dan KISS X7i. Jadi perbedaannya hanya selisihnya sedikit saja. Seperti ini kita jelasin speknya awal aja ya. Jadi Canon KISS 6i dan 7i. Jadi ukuran megapikselnya sama guys, 18 megapiksel. Jadi maksimal image resolusi. Terus dari sensor tipenya sama CMOS ya. Sensor size-nya juga sama ukurannya. Sensor resolusinya sama. 6 dan 7 ya, 6i dan 7i. Diagonalnya juga sama guys. Lalu dari crop faktornya sama. Total megapikselnya pun sama. Efektif megapikselnya pun sama. Ya kan?
Digital zoom-nya sama, tidak ada kan. ISO-nya sama, sampai limit batas 12.800 sama antara 6i dan 7i ya. Untuk filenya juga RAW sama, ada JPEG juga sama. Terus manual fokus, normal focus range, terus makro fokus sama, semua sama ya. Jadi saya lihat perbedaannya itu tidak signifikan. Shutter variety, minimal shutter speed, maksimal shutter speed itu sama semua, cuman yang bedanya sedikit, yaitu di berat dan dimensi juga tahun. Jadi di beratnya dan dimensionnya, beratnya itu cuma 575 gram ya. Nah, untuk yang KIS X6i ya, untuk KIS X6i beratnya itu hanya 575 gram, sedangkan untuk X7i 580 gram, lebih berat sedikit ya. Cuman untuk dimension ukurannya ya lebih kecil di X7i, jadi lebih berat di X6i ya, ukuran, ketebalan, kelebaran ya, dan tahun. Kalau untuk tahun yang X6i itu diproduksi di tahun 2012, sedangkan yang KIS X7i di tahun 2013. Nah, seperti itu saja fitur yang menonjolnya ya. Mungkin untuk fitur-fitur yang lain, untuk pengguna user KIS ya, terutama yang KIS yang sudah tahu, yang paham perbedaannya lebih jauhnya, mohon komentar dan share juga ya, karena saya tidak tahu lebih jauh detailnya untuk perbedaan ini. Dan karena saya pun memiliki Canon KIS X6i dan KIS 7i saya punya, itu saya cek perbedaannya cuman di berat, di tahun produksi, dan ukuran ketebalan agak lebih kecil gitu kan. Yang lebih mudah itu X7i ya, jadi 2013 diproduksi, itu lebih kecil guys ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang perubahan yang signifikan ya. Signifikan itu berarti banyak fitur-fitur yang berubah ya, banyak yang bertambah fiturnya. Enggak guys, jadi perbedaannya hanya sedikit aja antara KIS X6i dan KIS X7i ya. Sedangkan ada lagi satu lagi KIS X7 saja. KIS X7 itu hanya sebatas versi ya, dan antara 7i dan 7 biasa perbedaannya pun sama, selisihnya sedikit saja gitu kan di fitur. Namun di Jepang ini produksinya yang X7i saja, yang KIS X7 itu diproduksi di Cina dan Taiwan. Jadi versi Jepang ada X7 itu yang pertama keluar, jadi memang yang X7 itu di versi Jepangnya jarang ditemukan, pasti akan jarang ditemukan karena sudah beralih produksinya ke Cina dan Taiwan ya. Produksi untuk KIS X7 saja pertama perdana ada versi Jepang KIS X7, namun sekarang sudah tidak ada, jadi diproduksi di Jepang guys untuk KIS X7. Makanya Anda akan menemukan di pasar online rata-rata yang namanya KIS X7 itu made in-nya Cina dan Taiwan. Sangat langka mencari X7 versi yang Jepangnya, akan langka ditemukan X7 versi Jepang ya, seperti itu. Oke guys, kali ini kita aja bahas lebih jauh ya dan lebih detail kenapa kita mencari jenis Canon KIS di Indonesia itu tidak mudah untuk ditemukan ya. Karena memang distributor resminya dari Canon itu KIS X6i itu sama berarti dengan 650D untuk di Indonesia. Kalau untuk di Amerika berarti Rebel T4i ya. Jadi perbedaannya seperti itu, mana untuk di Jepang, mana untuk di Indonesia, dan mana untuk ke Eropa marketingnya. Jadi tipe ini berbedanya di situ. Makanya mencari jenis tipe KIS X itu susah untuk di Indonesia, karena di Indonesia itu jenisnya berarti 650D. Kalau Anda menemukan di versinya Eropa, brand untuk ke Eropa ya, itu Rebel T4i ya, itu untuk sejajar tipe jenis DSLR Canon KIS X6i ya. Dan sekarang kita lanjut spesifikasi detail dari Canon KIS 6i dan 7i ya. Oke, untuk jenis EOS KIS X6i sudah menggunakan sensor CMOS 18 megapiksel ya, ISO 100 sampai 12.800 ya, file sudah RAW dan JPEG, maksimal resolusi video itu Full HD ya, 1920 x 1080 LCD, sudah layar sentuh touchscreen guys ya. Jenis layar sudah flip fleksibel ya, belum support WiFi cuman ya, tapi koneksi masih menggunakan tipe
AV connection ya, konektivitas USB, kabel dan HDMI. Tipe memori sudah SD card dong, SDAC dan SDXC. Jadi fitur sama ya dengan yang umum ya. Jenis kamera ini cocok banget buat fotografer. Namun jenis kamera ini salah satu jenis kamera yang tahan panas guys, untuk record video lebih dari 30 menit. Seperti aturan yang diberlakukan untuk jenis DSLR lainnya, untuk jenis kamera ini tidak berlaku karena motherboard tahan panas guys. Motherboardnya sudah teruji oleh saya untuk record video cukup tahan panas. Saya lebih batas ya, batas 30 menit. Saya lebihkan di 40-50 menit motherboardnya hanya hangat saja, tidak ngeheng ya, tidak panas. Jadi untuk kelebihan Canon Keys ini menurut saya guys ya, menurut saya itu punya kelebihan yang sangat signifikan di software dan motherboardnya ya. Jadi motherboardnya itu tahan panas guys untuk record video durasi cukup lebih dari 30 menit ya. Yang biasa dilakukan saya overkan di atas 30 menit namun tetap tahan panas guys. Jadi itu keunggulan yang saya acungi jempol sampai saat ini. Jadi kesimpulannya untuk jenis kamera Canon Keys ini saya rekomendasikan untuk teman-teman para YouTuber dan fotografer guys. Kenapa saya rekomendasikan? Karena memang para YouTuber itu sering menggunakan kamera ini untuk record video ya, yang lumayan durasinya panjang gitu kan. Cuman kita membutuhkan tripodnya guys, karena ini nggak ada stabilisernya, jadi mungkin goyang-goyang. Kalau nggak kita bikin record video itu di indoor aja. Yang standby ya pakai tripod, nah itu nggak ada masalah ya, kita nggak membutuhkan gimbal ya, kita nggak membutuhkan gimbal, tapi video kita tetap fokus ya ke satu titik area ke kita ya. Kalau untuk fotografer nggak ada masalah ya, tanpa paling membutuhkan tripod saja. Untuk record video aja mungkin kita membutuhkan gimbal guys. Jadi kesimpulannya saya nggak rekomendasikan untuk teman-teman saya, rekomendasi ya untuk teman-teman para YouTuber pemula di Indonesia. Kamera ini cocok juga digunakan untuk bikin video ya, kalau kita belum memiliki jenis yang mirrorless yang lebih kecil ya. Oke, tapi karena memang sehubungan dengan harga ini ya sesuai dengan kantong lah, sesuai dengan kantong untuk para YouTuber pemula, kejangkau, namun fitur-fiturnya sudah mendukung ya, dan kita nggak terlalu khawatir untuk record video yang terlalu lama ya, yang lebih dari 30 menit ya. Saya kasih saran sih di bawah 50 menit kalau bikin record video ya. 30 menit off, lanjut lagi, 30 menit off, lanjut lagi. Tetap mengikuti prosedur yang diberlakukan. Namun dari pengalaman saya lebih dari 30 menit motherboardnya ya, motherboard dari komponen-komponen yang ada di body kamera ini sudah cukup mendukung nih, tahan panas gitu kan. Nggak ada masalah sampai saat ini saya record video lebih dari 30 menit guys. Dan sekarang kita lanjut ke harga EOS Keys ini di toko offline-nya Jepang, di toko online-nya Jepang, dan di toko online-nya Shop Indonesia ya. Kalau 70D masih harga 70D, dia punya dikasih lensa 2 ya, lensanya 2, lensa kit sama tele zoom guys, 60.500, brand Japan ya, made in Japan. Harganya